Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriza Rapli, NIM 1401213115, kelas MB4506. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi Islam atau syariah. Daftar isi pertama, latar belakang ekonomi syariah. Kedua, pengertian ekonomi Islam. Ketiga, konsep dasar ekonomi syariah. Ketiga, tujuan ekonomi syariah. Keempat, karakteristik ekonomi syariah. Kelima, nilai dan prinsip ekonomi syariah. Keenam, asas-asas ekonomi syariah. Ketujuh, kedudukan akad dalam hukum ekonomi syariah. Kesembilan, kesimpulan. Latar belakang ekonomi syariah. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang mengenai masalah perekonomian dan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan yang berdasarkan ketuhanan yang bertitik tolak dari Allah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pengertian ekonomi syariah. Terdapat 5 definisi ekonomi syariah menurut para ahli. Pertama, menurut Yusuf Qardawi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Kedua, menurut Umer Capra, suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi. Ketiga, menurut Muhammad Nejatullah As-Siddiqi, dalam hal ini ekonomi dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah serta akal atau pengalaman dan ijtihad. Keempat, menurut SM Hasanuzzaman, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Konsep dasar ekonomi syariah. Konsep dasar Islam adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Tauhid di bidang ekonomi berarti menempatkan Allah sebagai sang maha pemilik yang selalu hadir dalam setiap napas kehidupan manusia, terutama umat muslim. Oleh karena itu, sumber hukum yang ada digunakan dalam ekonomi syariah adalah yang pertama, Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah sumber utama. Terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Kedua, hadis dan sunnah. Digunakan apabila di dalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut. Ketiga, ijma, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama. Keempat, ijtihad atau kias. Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan kias adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. Kelima, istihsan, istislah, dan istishab adalah bagian daripada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil oleh keempat mazhab. Tujuan ekonomi syariah. Tujuan akhir ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Pertama, mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia. Dua, berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat, dan negara saja, dan juga bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Tiga, mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat. Keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual. Karakteristik ekonomi syariah. Ada beberapa hal yang perlu mempelajari karakteristik ekonomi Islam. Pertama, meluruskan kekeliruan pandangan dari ekonomi kapitalis dan sosialisasi. Kedua, membantu para ekonom muslim dalam memahami ekonomi Islam. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam yang dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik atau kepunyaan Allah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfu
yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa Allahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dua, manusia adalah adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alkum mustahlifina fihi waladina aminu minkum wa anfaqu lahum ajru kabir. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan atau sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena dialah yang menciptakannya. Akan tetapi Allah memberi hak kepada kamu atau manusia untuk memanfaatkannya. Kedua, ekonomi terikat dengan akidah, syariah, atau hukum dan moral. A. Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau atas kepentingan masyarakat. B. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. C. Larangan menimbun atau menyimpan emas dan perak. D. Larangan melakukan pemborosan. 3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam ayat-ayat berikut ini. A. Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu darul hirata walatan sanajibaka minna dunya wa sini kama ahsana Allahu ilaika wala tabagi fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari atau kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah atau kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. B. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan diperihalah kami dari siksa neraka. Di samping kedua ayat tersebut masih ada ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang mengemukakan hal tersebut, seperti surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, An-Najm ayat 29, dan Al-Insan ayat 27. 4. Menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. 5. Kebebasan individu dijamin dalam Islam.
telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. 6. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. 7. Bimbingan konsumsi. Dalam Al-Quran bimbingan konsumsi, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam hujju jitakum inda kulli masjidil wa qulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 8. Petunjuk investasi. Ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu A. Proyek yang baik menurut Islam. B. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. C. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kejayaan. D. Memelihara dan menumbuh kembangkan harta. E. Melindungi kepentingan anggota masyarakat. 9. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat pada perekonomian lain. 10. Larangan riba. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga atau riba. Nilai dan prinsip ekonomi syariah. Nilai dasar ekonomi syariah adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai. Nilai pertama, tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam yang membentuk 3 asas pokok filsafat ekonomi syariah, yaitu pertama, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan berjalan menurut kehendaknya. Quran surat Al-Maidah ayat 20 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepadanya. Quran surat Al-An'am ayat 142 sampai 145, Quran surat An-Nahl ayat 10 sampai 16, Quran surat Fatir ayat 27 sampai 29 dan Quran surat Az-Zumar ayat 21. Ketiga, secara horizontal iman kepada hari akhir atau kiamat akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. 2. Adl atau keadilan. Hal ini tersirat dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 yang intinya bahwa Allah memerintah pada manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal. 3. Nubuwah atau kenabian. Sabda Rasul yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau termaktub dalam Sahih Bukhari. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 melalui firman-Nya yang berarti, dan sesungguhnya kamu atau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, atau yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 4. Sifat Nabi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Pertama, sidik artinya benar, jujur, dan valid. Kedua, amanah artinya responsibility, dapat dipercaya, kredibilitas. Ketiga, watonah artinya kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalitas, intelektualitas. Keempat, tablik artinya komunikatif, transparansi, dan marketable. 4. Khilafah atau pemerintahan. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi atau muamalah antara perilaku
antar pelaku ekonomi dan bisnis. 5. Ma'ad atau hasil, mendapatkan profit atau laba sebagai motivasi para pelaku bisnis. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat. Asas-asas ekonomi syariah. A. Asas tabadul al-manafi. Asas ini bertujuan memberikan keuntungan dan manfaat bersama untuk kesejahteraan bersama. B. Asas pemerataan. Harta harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat. C. Asas antara din atau asas sukarela. Asas ini berdasarkan kerelaan masing-masing. D. Asas Adam al-Ghurur. Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gurur, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. E. Asas albir wa al-taqwa. Asas ini berdasarkan kategori suka sama suka sesama manusia untuk albir wa taqwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. F. Asas musyarakah. Asas berdasarkan kerja sama antara pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Kesimpulan. Pertama, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 2. Konsep dasar Islam adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Tauhid di bidang ekonomi berarti menempatkan Allah sebagai Sang Maha Pemilik yang selalu hadir dalam setiap napas kehidupan manusia, terutama Muslim. 3. Tujuan ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama, mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia. 2. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat, dan negara saja, serta bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. 3. Mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat. 4. Untuk meningkatkan kesejahteraan material sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritual. 3. Beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mausu'ah wa Al-Analiyah Al-Islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. 2. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah atau hukum dan moral. 3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. 4. Menciptakan keseimbangan antara individu dan kepentingan umum. 5. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. 6. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. 7. Bimbingan konsumsi. 8. Petunjuk investasi. 9. Zakat. 10. Larangan riba. 4. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal, yaitu pertama tauhid atau keimanan, kedua edol atau keadilan, 3. nubuwah atau kenabian, 4. khilafah atau pemerintahan, dan 5. ma'ad atau hasil. 5. Asas-asas ekonomi syariah dan 6. A. Asas tabadul al-manafi, asas pemerataan. C. Asas antara din atau asas sukarela. D. Asas Adam al-Ghurur. E. Asas albir wa al-taqwa. F. Asas musyarakah. 6. Kedudukan akad dalam hukum ekonomi syariah. Pertama, asas-asas akad ada 6 yang dilaksanakan oleh pihak-pihak berkepentingan. A. Asas kebebasan berkontrak. B. Asas perjanjian itu mengikat. C. Asas konsensualisme. D. Asas ibadah. E. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi. F. Asas kejujuran atau amanah. 2. Rukun akad. Pertama, pihak-pihak yang berakad. 2. Objek akad. 3. Tujuan pokok akad. 4. Kesepakatan. 3. Hukum akad. A. Akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. B. Akad
yang dapat dibatalkan, C. Akad yang batal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.